Tergugat melalui surat ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan dan tuntutan dari pihak penggugat adalah sebagai berikut. A. Dalam eksepsi, penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan. 1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menempatkan diri sebagai subjek hukum orang perseorangan atau natural legal person yang seolah-olah melakukan hubungan hukum dengan tergugat. Padahal secara de facto dan yuridis, hubungan hukum tersebut terjadi antara tergugat dengan PT Umroji Private sebagai badan hukum atau right person, sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian perseorangan terbatas nomor 21 tanggal 18 Maret tahun 2024. Oleh karena itu, pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Umroji Private, bukan oleh Yuda Alfani KSH secara pribadi. 2. Bahwa dalam hukum perdata dikenal ada dua subjek, yaitu manusia atau natural legal person dan badan hukum atau right person yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. 3. Bahwa badan hukum atau right person memiliki kedudukan hukum tersendiri, termasuk hak untuk melakukan perbuatan hukum, menggugat, dan digugat melalui pengurusnya. 4. Bahwa karena penggugat mengajukan gugatan sebagai orang perorangan dan tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan tergugat, maka penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Adapun pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Umroji Private sebagai badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan tergugat. 5. Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki legal standing, maka gugatan penggugat patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak harus dinyatakan tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perkara 1. Bahwa mohon terhadap eksepsi tergugat sebagaimana terurai tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini. 2. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya. 3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posisi angka 1, 2, dan 3 karena tergugat hanya melakukan hubungan hukum perdata dengan PT Umroji Private sebagai badan hukum dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan penggugat secara pribadi. Oleh karena itu, dalil penggugat yang menyatakan dirinya sebagai badan usaha penyelenggaraan jasa perjalanan wisata adalah tidak tepat dan tidak berdasar. 4. Bahwa secara hukum perdata, penggugat sebagai subjek hukum orang perseorangan tidak dapat mengklaim dirinya sebagai badan usaha. Badan usaha merupakan entitas hukum tersendiri yang memiliki organisasi dan kepengurusan. Hubungan hukum yang ada hanya antara tergugat dengan PT Umroji Private sebagai badan hukum, sedangkan PT tersebut tidak mengajukan gugatan. Oleh karena itu, penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat, sehingga seluruh dari gugatan patut ditolak. 5. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat pada posisi angka 4 dan 5 karena tergugat tidak pernah membuat perjanjian baik lisan maupun tertulis dengan penggugat sebagai orang perseorangan. Oleh sebab itu, dalil tersebut tidak berdasarkan fakta maupun hukum. 6. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat pada posisi 6 dan 7 tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan penggugat secara pribadi. Penagihan yang dilakukan tergugat ditujukan kepada PT Umroji Private sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban pembayaran, bukan kepada penggugat secara pribadi. 7. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat pada posisi angka 8 dikenakan pada pasal 1320 KUH Perdata dalam perkara ini tidak relevan karena tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dan penggugat sebagai orang perseorangan. Oleh karena itu, dalil tersebut patut ditolak. 8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posisi angka 9, 10, 11, 12, dan 13 karena tidak pernah ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka tidak terdapat kewajiban bagi tergugat untuk memberikan pelayanan kepada penggugat. Selain itu, tuntutan kerugian material sebesar Rp608.750 maupun kerugian imaterial tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hubungan kausal dengan tergugat, sehingga harus ditolak. 9. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat pada posisi angka 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak relevan dengan tergugat. Mengingat tidak pernah ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, maka somasi yang diajukan penggugat serta dasar hukum yang digunakan termasuk pasal 1338 dan pasal 1242 KUH Perdata, tuntutan ganti rugi, uang paksa atau longsor, sita jaminan maupun tuntutan quid pro quo tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut. A. Dalam eksepsi 1. Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat. B. Dalam pokok perkara 1. Menerima
4. Eko hormat kami kuasa hukum tergugat Linda SHM dan Anila Putri. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah cukup atas jawaban gugatannya atau masih ada tambahan lain? Tidak, Yang Mulia. Kami cukup pada jawaban. Baik. Bagaimana pihak penggugat? Apakah mengerti dengan jawaban serta eksepsi dari tergugat? Mengerti. Apakah atas jawaban tersebut saudara akan mengajukan replik? Maka kami akan menambah replik selanjutnya sampai bagi membutuhkan waktu sebelum bertanya. Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan 14 hari? Apakah tidak berkata? Ya, Yang Mulia. Karena para pihak telah sepakat untuk menunda persidangan, maka sidang akan ditunda hingga 14 hari ke depan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan agenda untuk mendengarkan replik dari pihak penggugat. Untuk itu diingatkan kepada para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dan tidak perlu untuk dipanggil kembali. Apakah saudara-saudara mengerti? Iya, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 7 garing PDTB garing 2025 garing PM Mataram antara Wida Alfanika sebagai penggugat melawan Aida sebagai tergugat pada hari ini Selasa 11 Maret 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat silakan maju untuk memberikan kepada majelis dan juga kepada pihak. Silakan sudah membaca isi repliknya. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum tergugat yang saya hormati, Mataram 6 Maret 2025. Hai, replik dalam perkara nomor 7 garing PDTB garing 2025 garing PM Mataram kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 7 garing PDTB garing 2025 garing PM Mataram di Mataram dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Laila Sofia Handayani SH
yang terjadi sejak adanya kesepakatan dan pembayaran dari penggugat kepada tergugat. 9. Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat telah memiliki dasar hukum yang cukup dan patut untuk dikabulkan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. 2. Dalam pokok perkara, 1. Menolak dari jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan ukuran prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Demikian replik ini diajukan atas perkenaan majelis hakim yang mulia, dihaturkan ucapan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat Laila Sofi Hadayan SHMH dan Anansari SH. Terima kasih yang mulia. Kepada pihak tergugat setelah dibacakan replik dari pihak penggugat, apakah saudara akan mengajukan dupliknya? Ya, yang mulia. Kami akan mengajukan duplik secara tertulis. Namun untuk menyusun duplik, kami mohon kepada yang mulia untuk menunda sidang hingga 14 hari ke depan. Bagaimana pihak penggugat, apakah tidak keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Atau saya? Baik. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka sidang akan ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa 20 Maret 2025 pukul 10 WITA dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Maka saya perintahkan kepada para pihak hukum hadir pada sidang berikutnya untuk memberitahu ini sebagai panggilan resmi dan tidak perlu dibacakan. Nah, ini sidang. Sidang perkara pada tanggal 7 garing PDT Jalan 2025 garing PN Mataram antara lalu tidak Alfarina sebagai penggugat lawan Aindra sebagai tergugat pada hari ini Selasa 20 Maret 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap menurut saudara? Kami sudah siap. Baik, pihak tergugat silakan maju membawakan salinan dupliknya kepada majelis dan juga kepada kuasa hukum penggugat. Langsung saja bisa dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim terhormat dan kuasa hukum penggugat yang terhormati. Mataram, 25 Maret 2025, hal duplik dalam perkara nomor 7 garing PDTG garing 2025 garing PN Mataram. Kepada yang terhormat Ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 7 garing PDTG garing 2025 garing PN Mataram. Di Mataram, dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, Melida Sayama dan Adinda Akhlakul Karma SH merupakan advokat atau pengacara dan konsultan hukum pada Melida Sayama dan partner. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa yaitu Ainda sebagai pihak tergugat melawan lalu Yuda Alvandika SH selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Berkenaan replik dari penggugat yang telah diajukan pada 11 Maret 2025, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. Pertama, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil eksepsi sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban sebelumnya. 2. Bahwa replik penggugat tidak membantah secara tegas mengenai tidak adanya hubungan hukum langsung antara penggugat dan tergugat. 3. Bahwa hubungan yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan tersebut melibatkan pihak lain sehingga gugat-tergugat menjadi kurang pihak. Yang keempat, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka gugatan penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Dan demikian, eksepsi tergugat patut untuk dikabulkan. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat tidak pernah menjamin seluruh fasilitas bagaimana didalilkan oleh penggugat secara mutlak. 3. Bahwa komunikasi yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya merupakan pembicaraan awal dan bukan merupakan perjanjian mengikat secara sempurna. 4. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh penggugat tidak serta-merta menunjukkan adanya kewajiban mutlak sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. 5. Bahwa pelaksanaan layanan di lapangan juga dipengaruhi oleh kondisi teknis yang berada di luar kendali tergugat. Yang keenam, bahwa kerugian yang didalilkan oleh penggugat tidak terbukti secara nyata dan tidak didukung oleh bukti yang sah. 7. Oleh karena itu, gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum
perdata pada 18 November. Baik, karena agenda pembacaan doket sudah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian. Bagaimana Bapak Ibu pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Dikarenakan alat bukti kami sudah siap, kami mohon kepada Baik, Pak Belasari, bagaimana dari pihak penggugat? Kami setuju ya. Namun pada saat itu juga kami akan mengajukan alat bukti. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan 14 hari ke depan pada tanggal 8 April 2025 dengan agenda pembuktian. Maka saya perintahkan kepada para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya. Penetapan ini sebagai panggilan resmi dan tidak perlu dilakukan. Pada para pihak, apakah sudah mengerti? Iya. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 7 garing PDTG garing 2025 garing PN Mataram antara Lidal Avanika sebagai penggugat melawan Ayuda sebagai penggugat pada hari ini Selasa 8 April 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dari pihak penggugat dan juga tergugat. Baik, pihak penggugat, bukti apa saja yang saudara ajukan? Tiga saksi dalam perkara ini dapat dilayani. Baik, silakan kuasa hukum tergugat ke depan majelis untuk memeriksa kelengkapan alat bukti dari kuasa hukum tergugat dan begitu pula kuasa hukum tergugat juga silakan maju. Kembali. Terima kasih. Baik, karena pemeriksaan bukti surat dari pihak penggugat telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia. Alat bukti apa saja yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli serta alat bukti yang sudah terlampir dalam berkas perkara ini. Silakan, saudara kuasa hukum tergugat maju ke depan majelis untuk memeriksa kelengkapan alat bukti dari kuasa hukum tergugat maupun kuasa hukum tergugat juga silakan maju. Baik, karena pemeriksaan bukti surat dari pihak tergugat telah selesai, kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada alat bukti yang akan diajukan? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada alat bukti yang diajukan? Kami sudah mengajukan semua alat bukti yang mulia. Saat ini tidak ada penambahan alat bukti. Baik, karena tahap pembuktian berupa alat-alat bukti dari pihak penggugat maupun tergugat sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah tahap pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh para pihak. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan saksi-saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Pihak tergugat bagaimana sudah siap? Sudah yang mulia. Baik. Untuk itu kita mulai dari pemeriksaan saksi dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan hadirkan saksi-saksi ke ruang sidang. Baik, Kak. Tugas tolong hadirkan saksi dari pihak penggugat. Siap. Baik, para saksi, apakah saudara-saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Para saksi silakan maju untuk menunjukkan identitas saudara. Baik, saksi atas nama Heri, Saya juga jawab pertanyaan saya. Nama lengkap, dari anak umur dan tanggal lahir, 30 tahun 27 November 1995. jenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar ya? Nah, Agama, Islam, kerjaan, juga swasta. saudara saksi apakah saudara kenal dengan para pihak yang bersengketa? Kenal ya? Apakah ada hubungan darah atau semeta dengan para pihak yang bersengketa? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, saksi atas nama Anjani, Saya jawab pertanyaan saya. Nama lengkap, Anjani Mastarika, umur dan tanggal lahir, 29 tahun, 4 Januari 1996. jenis kelamin perempuan dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Agama, Islam, kerjaan. desainer yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal
darah atau semeda dengan para pihak yang bersengketa? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya, saksi atas nama LZ. Iya yang mulia. Jawab pertanyaan saya. Nama lengkap, LZ Andira SHMHCB, umur dan tanggal lahir, 35 tahun, 9 September 1901. jenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia. Benar ya? Benar yang mulia. Agama, Islam, pekerjaan. acara. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan para pihak yang bersengketa? Kenal yang mulia. Apakah ada hubungan darah atau semeda dengan para pihak yang bersengketa? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan. Baik, para saksi yang maju ke depan. Juru sumpah, silakan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, para saksi telah disumpah. Saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan mengandung pertanggungjawaban kepada hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara memberikan keterangan palsu pada persidangan ini, maka saudara dapat dikenakan pasal 22 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Oleh
Kadiaman karena saya beberapa kali ke sana, tapi saya biasanya komunikasinya lewat telepon. Apakah Anda pernah bertemu dengan tergugat yang bernama Ayunda? Saya tidak pernah bertemu sama sekali walaupun saya beberapa kali ke sana. Saudara saksi ketika mengenjara, apakah saudara saksi mengalami keringanan di dalam penjara? Iya, pada tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Idham Aulia Abdi dan Ibu Yuli Suci komplain kepada saya via telepon karena ketidaknyamanan pelayanan Mas Said tentang bus dan tenda yang tidak ada selama di Arafah. Tetapi penggugat langsung mencari bus pengganti pada saat itu. Saudara saksi yang menyatakan kedua jamaah tersebut lalu kepada siapa saudara? Memang benar saya mendaftarkan kedua jemaah tersebut, tapi pembayaran langsung diserahkan kepada penggugat. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui kwitansi pembayaran selama penggugat atau biasanya? Saya tidak tahu pembayaran kwitansinya atas nama penggugat atau atas nama PT Umroh Haji Private. Bahkan saya tidak mendapatkan fee dari kedua pembayaran tersebut. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh kedua jamaah tersebut? Biaya yang dikeluarkan sekitar 150 juta per orang untuk melakukan ziarah sekaligus ibadah haji. Baik, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum tergugat? Ada Ibu ya? Silakan. Terima kasih. Apakah saksi mengetahui cara tersebut memiliki izin berangkat atau tidak? Saya tidak tahu, tapi di iklan atau di WA ada tulisan izinnya. Harusnya saksi mengetahui terlebih dahulu apakah ada izin atau tidak. Keberatan yang mulia atas ketidaktahuan saksi. Pernyataan kuasa hukum tergugat seakan-akan menyerahkan saksi. Saya hanya mengetahui di iklan brosur atau di WA sudah ada tulisan izinnya. Seharusnya saksi mengetahui terlebih dahulu. Valid atau tidaknya nomor telepon tersebut. Keberatan yang mulia, ini tidak sesuai. Saksi tidak mengetahuinya karena ini bukan domainnya. Tindakan Harap tenang terlebih dahulu. Saudara di sini akan diberikan waktu sendiri untuk berbicara nanti. Saat ini mohon hormati kuasa hukum tergugat yang sedang mengajukan pertanyaan. Paham? saya keberatan yang mulia. Saudara, diam dulu, hargai kuasa hukum tergugat. Saya keberatan yang mulia karena ini bukan domainnya. Tolong Anda diam dulu. Majelis hakim sudah memberikan perintah tegas. Kenapa masih terus berbicara? Para pihak diharapkan tertib. Kuasa hukum penggugat nanti ada kesempatan Anda untuk berbicara. Hargai kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat lanjutkan dengan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saksi pernah melakukan umroh kali ya? Kapan dilaksanakan? Saya pernah umroh pada tahun 2008. Maka saudara saksi mengetahui visa yang digunakan untuk berangkat. Visa ziarah. Lalu terkait dengan visa, apakah saudari saksi mengetahui perbedaan antara visa ziarah dan visa haji? Pengetahuan saya berbeda karena visa haji dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa jika seseorang berangkat umroh dan musim haji, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji? Iya, kecuali kita berangkat umroh pada saat musim haji, kita bisa sekaligus melaksanakan ibadah haji dan hal ini tidak dilakukan oleh orang termasuk saya sendiri. Saudari saksi, dalam pelaksanaan ibadah haji, apakah seseorang mutlak dan wajib memegang visa haji atau bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah di tempat-tempat suci tersebut? Mohon penjelasannya. Sepengetahuan saya untuk melaksanakan ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina pada tanggal 9 Zulhijjah, kita tidak perlu menggunakan visa haji karena orang-orang yang bermukim di sana bisa mengerjakan ibadah haji tanpa harus memiliki visa haji. Saudari saksi kan sudah pernah umroh. Seharusnya Anda mengetahui perbedaan antara ibadah haji dengan umroh. Jika keduanya berbeda, maka visa yang diberikan juga berbeda. Saya tidak tahu hal tersebut. Saudari kan sudah pernah umroh. Kok bisa saudari tidak tahu? Interupsi yang mulia karena majelis hakim terlalu menyulitkan kuasa hukum saya. Baik, interupsi diterima. Silahkan dengan apa keberatan Anda? Terima kasih yang mulia. Keberatan tergugat secara sengaja menyulitkan dan menyalahkan saksi kami. Di atas ketidaktahuannya, saksi kami hanya menerangkan apa yang dilihat, apa yang didengar sendiri. Karena ketidaktahuan adalah yang sah dan jujur. Karena mengalaminya, kami mohon majelis hakim tidak memberikan peneguran kuasa hukum tergugat agar tidak menanyakan menjawab pertanyaan
dan disediakan sekitar 4 bus untuk para jamaah penggugat. Namun pada tanggal 8 Zulhijjah bus yang dijanjikan oleh penggugat tidak kunjung datang, sehingga saya dan jamaah lainnya mempertanyakan kepada penggugat. Namun penggugat menjelaskan bahwa dia hanya reseller dari penyedia jasa lainnya yaitu dari si tergugat Ayunda. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Sementara kesaksian saudara kami anggap cukup, namun apabila kesaksian saudara masih dibutuhkan, apakah saudara bersedia untuk ditemui kembali? Bersedia ya Mulia? Saudara saksi bisa meninggalkan ruang persidangan dan ambil kartu identitasnya. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lainnya? Tidak ada yang mulia. Apakah masih ada alat bukti yang akan diajukan? Dengan rasa sudah cukup yang mulia. Karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Ada berapa saksi yang akan diajukan? Ada 2 saksi dan 1 ahli yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Tugas tolong hadirkan saksi dari pihak tergugat. Siap. Silakan duduk. Baik, para saksi, apakah para saksi dalam keadaan sehat? Ada yang mulia. Yang mengikuti sidang hari ini? Siap. Silakan para saksi untuk maju menunjukkan identitas masing-masing. Silakan berdiri. Baik, saksi atas nama Abdi, Saya yang mulia, jawab pertanyaan saya. Lengkap, Maulana Abdi Negara yang mulia, umur dan tanggal lahir, 31 tahun, 17 Desember 1994 yang mulia. jenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Nah, Agama, Islam yang mulia, pekerjaan, Mutawif atau pembimbing yang mulia. saudara saksi apakah saudara kenal dengan para pihak yang bersengketa? Kenal yang mulia, Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau semeda dengan para pihak yang bersengketa? tidak ada yang mulia. Baik. Selanjutnya, saksi atas nama tunas, Saya yang mulia, jawab pertanyaan saya. Nama lengkap, nama saya Muhammad Nasir Yanto, umur dan tanggal lahir, umur 41 tahun, tanggal 13 September 1984. jenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Nah, yang mulia, Agama, agama Islam, pekerjaan, sebagai pedagang, saudara saksi apakah saudara kenal dengan para pihak yang bersengketa? tidak yang mulia. Lalu apakah saudara saksi punya hubungan darah atau semeda dengan para pihak yang bersengketa? Tidak yang mulia. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi bersedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Jadi sumpah silakan. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, para saksi telah disumpah. Saya ingatkan bahwa sumpah yang sudah ucapkan mengandung pertanggungjawaban kepada hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara memberikan keterangan palsu di persidangan ini, saudara dapat dikenakan pasal 1 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Oleh karena itu, berikanlah keterangan yang benar sesuai dengan apa yang sudah lihat, dengar, dan alami. Apakah saudara mengerti? Mengerti
sudah, paket layanan masak air sudah diberikan dan diterima oleh saudara lagi. Saudara menyebutkan paket asyair. Apa paket tersebut? Paket tersebut bernama Al-Muzna, yaitu singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apakah saudara turut terlibat dalam pelaksanaan paket Al-Musna tersebut? Ya, saya turut terlibat, soalnya saya sebagai pembimbing atau pengetahuan. Apakah saudara pernah bertemu dengan penggugat selama pelaksanaan ibadah haji? Pernah, waktu itu saya pernah bertemu di Hotel Madinah. Pada malam sebelum keberangkatan menuju Arafah, apa yang saudara lakukan? Saya sedang memberikan tausiah atau ceramah kepada para jemaah. Apakah saat itu penggugat hadir di hotel? Tidak, penggugat tidak hadir. Apakah tergugat telah menyediakan kendaraan untuk keberangkatan menuju Arafah? Sudah, tergugat sudah menyediakan bus untuk keberangkatan menuju Arafah pada tanggal 9 Juli. Apakah saudara ikut dalam perjalanan tersebut? Ya, saya ikut sebagai pembimbing. Apakah saudara mengetahui waktu pelaksanaan wukuf di Arafah? Wukuf dilaksanakan di Arafah setelah masuknya waktu zuhur. Setelah pelaksanaan wukuf, apakah saudara mengetahui keberadaan penggugat? Penggugat waktu itu kembali ke hotel pada tanggal 10 Zulhijjah dan menikmati fasilitas yang ada di sana. Saudara saksi, saya tunjukkan bukti surat bertanda T1A dan T1B. Apakah saudara mengetahui bukti surat ini? Tahu Bu, bukti tersebut merupakan hotel di Madinah yang dimana jamaah peringatan dari Mekah termasuk jamaahnya si penggugat. Ada keterlibatan saudara dalam dokumen tersebut? Ada di bukti T1B, saya turut terlibat dalam tanda tangan dan nomor HP saya sebagai bukti check-innya jamaah saya. Lalu bagaimana bukti bertanda T2A hingga T2O? Apakah Anda mengetahui? Tahu Bu, bukti tersebut merupakan bukti penyewaan hotel Platino untuk jemaah. Ini yang mulai untuk menunjukkan alat bukti. Silakan diperlukan. Pasal penggugat juga silakan maju. Gimana? Saudara mengetahui bukti ini? Tahu Bu, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya bukti ini merupakan hotel di Madinah yang lengkap dengan nomor kamarnya, dan di bukti T1B ini ada keterlibatan saya, sedangkan di bukti T2A hingga T2O ini merupakan penyewaan hotel Platino. Baik, silakan duduk kembali. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya terkait bukti bertanda T3, T3A, T3B, dan T3C. Saudara mengetahuinya? Tahu bukti tersebut merupakan kontrak perjanjian antara tergugat dengan pihak hotel. Kemudian apa yang saudara ketahui tentang bukti T4? Terkait bukti T4, bukti tersebut merupakan nota pembayaran untuk 2 bus yang menghabiskan dana totalnya 100.000 Riyal Saudi. Ini yang mulia menunjukkan. Silakan ke depan. Gimana? Saudara mengetahui bukti ini? Kemudian bukti tersebut merupakan kontrak perjanjian antara pihak tergugat dengan pihak hotel, yang dimana bagian A dan B-nya ditulis menggunakan bahasa Arab, dan di bukti T4 ini merupakan nota tertulisasi untuk pembayaran bus jamaah. Baik, silakan duduk kembali. Silakan dilanjutkan. Baik. Berdasarkan keterangan saudara saksi, berarti saudara mengetahui isi dari dokumen tersebut. Terkait isi pokok dari dokumen tersebut terkait dengan penyewaan mansul kamar untuk 300 jamaah dari tanggal 25 Zulhijjah sampai tanggal 1 Zulhijjah yang menghabiskan dana totalnya 540.000 Riyal Saudi. Menurut saudara, dokumen tersebut berkaitan dengan apa? Dokumen tersebut berkaitan dengan pemesanan hotel atau penyewaan hotel di Raudah, tempat menginapnya para jamaah. Apakah hotel tersebut layak untuk digunakan? Layak, hotel tersebut sesuai dengan harganya sangat layak untuk digunakan. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat?
fasilitas yang diberikan oleh tergugat sesuai? Sangat sesuai. Ketika berangkat hukum, apakah mendapatkan bus oleh tergugat? Jika itu saya mendapatkan busnya. Apakah saudara saksi kenal dengan saksi Maulana bin Mega? Mengenai saksi saya mengambil di Arafah. Ketika malam sebelum ke Arafah, saudara saksi berada di mana? Dan apakah pernah melihat saksi Maulana bin Mega? Saya berada di hotel, kemudian saya melihat saksi mana negara sedang di tausiah. Apakah saudara saksi melihat penggugat mengikuti tausiah? Bukan, saya kurang tahu. Balik ke malam hari itu, apakah saudara sendiri dapat bersama teman? Kemarin itu saya bisa mengajak melihat penggugat sering merokok seperti biasanya, tetapi pada paginya saya tidak melihat beliau lagi. Saksinya ketika ada musik yang digunakan tersebut dalam keadaan layak dan bagus. Saya sangat yakin bu, busnya itu bagus, besar, pokoknya sangat layak digunakan. Saya juga punya fotonya. Cukup yang mulia. Baik. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Sementara kesaksian saudara sudah menganggap cukup, namun apabila kesaksian saudara masih dibutuhkan, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Sekian ya. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan silakan ambil kartu identitasnya. Selanjutnya agenda apa kuasa hukum penggugat? Dengan ahli yang mulia. Ahlinya sudah datang? Sudah yang mulia. Tolong hadirkan. Tugas tolong hadirkan saksi ahli ke ruang persidangan. Siap. Baik, silakan duduk. Silakan tunjukkan surat tugas, CV dan kartu identitas Anda. Baik, siapa nama saudara ahli? Lalu Muhammad Ibn Suryantana LCMT Tempat dan tanggal lahir? Mataram 25 Desember 1980 Umur? 45 tahun Alamat? Jalan Pejangi nomor 12 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agamanya Islam, jenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negaraan Indonesia ya. Kerjaan? Dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Mataram. Ahli sudah berapa lama mengajar sebagai dosen? Sudah 17 tahun. Apakah ahli sudah sering memberikan keterangan di persidangan? Sering saya sudah memberikan keterangan sudah sekitar 10 tahun. Baik, sebelumnya kita melakukan sumpah dulu. Apakah ahli bersedia? Bersedia. Silakan maju. Juru sumpah silakan. Baik, ahli ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah. akan memberikan keterangan sebagai ahli Akan memberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya menurut keahlian saya menurut keahlian saya dan tidak lain daripada yang saya ketahui. dan tidak lain daripada yang saya. Silakan duduk kembali. Baik, saudara ahli setelah disumpah, saya ingatkan bahwa sumpah tersebut mengandung pertanggungjawaban kepada hukum dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara memberikan keterangan palsu di persidangan ini, saudara dapat dikenakan pasal 4242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Oleh karena itu, berikanlah keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara ketahui. Mengerti? Mengerti? Baik, saudara ahli, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya dihadirkan di persidangan ini diminta untuk menjadi saksi ahli oleh pihak tergugat. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Ada pertanyaan? Terima kasih. Saudara ahli, dapatkah saudara jelaskan bahasa apa yang digunakan dalam dokumen bukti pertanda C3? Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan ditulis tangan dengan jenis tulisan Afrika. Maka saudara pernah membaca isi dokumen tersebut? Ya, saya pernah membaca isi dokumen tersebut dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Mohon saudara ahli jelaskan pokok isi dari dokumen C3. Dokumen tersebut berisi kesepakatan perjanjian tertanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriah antara pihak pertama bernama Rayton Muhammad Adedani selaku wakil sah atau ahli waris dari Hayat Masjid Adedani dan pihak kedua bernama Alindra. Isinya terkait dengan penyewaan kamar untuk 300 jemaah haji pada musim haji 1445 Hijriah. Maka di dalam dokumen tersebut dijelaskan mengenai nilai transaksi. Ada disebutkan harga
Ia terdapat tanda tangan dan nama para pihak. Selanjutnya terkait bukti T4. Menurut saudara ahli, dokumen tersebut merupakan dokumen apa? Dokumen tersebut berupa cek atau bukti transfer terkait dengan transportasi jemaah. Mohon dijelaskan isi pokok dari dokumen tersebut. Isinya menyatakan telah diterima pembayaran dari Adinda sebesar 100.000 rial Saudi untuk keperluan transportasi atau pemindahan jemaah haji dari Arafah, Musdalifah, dan Mina menggunakan 2 bus. Siapa yang menerima pembayaran tersebut? Ya, yang menerima tertulis atas nama Hani Alwi. Apakah menurut saudara ahli terdapat hubungan antara bukti T3A dengan T4? Ya, keduanya berkaitan dengan kegiatan ibadah haji, namun objek perusahaannya berbeda. D3A berkaitan dengan penginapan, sedangkan D4 berkaitan dengan transportasi. Apakah saudara ahli dapat memastikan bahwa bukti T4 berkaitan dengan musim haji tahun 14 tahun Hijriah? Tidak dapat dipastikan karena dalam bukti pembayarannya tidak jelas mengenai terkait tahunnya. Saudara ahli, apakah benar tahun 14 tahun Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi? Benar. Berdasarkan keahlian saudara, apakah dapat disimpulkan bahwa memang pernah terjadi transaksi antara para pihak dalam dokumen T3A? Ya, dapat dipahami isi dokumen tersebut bahwa telah terjadi penyewaan 60 kamar yang dilakukan pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan ketika para jemaah telah memasuki kamar yang disediakan. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah tidak ada tanggapan dari kuasa hukum yang lain? Baik, terima kasih kepada saksi. Atas keterangan yang saudara berikan, apabila sewaktu-waktu keterangan saudara diberikan lagi, maka saudara akan diminta kembali. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Silakan mengambil kartu identitas saudara dan yang meringankan ruangan. Bagaimana kuasa hukum tergugat atau pada sisi lainnya? Tidak ada, Yang mulia. Berarti tidak ada bukti lain yang akan diajukan? Saya rasa sudah cukup. Baik, karena tahap pembuktian telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penyerahan kesimpulan oleh para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat sudah siap dengan kesimpulan saudara? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami setuju yang mulia dan pada saat itu juga kami akan menyatakan kesimpulan kami. Karena para pihak meminta waktu 7 hari ke depan untuk menyerahkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda hingga 7 hari ke depan pada tanggal 15 April 2025 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat maupun tergugat. Untuk itu saya ingatkan kepada para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya. Pemberitahuan ini sebagai pengenal resmi dan tidak perlu untuk dipanggil kembali. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang mulia. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Baik. Sidang perkara perdata nomor 7 garing PD3 garing 2025 garing PN Mataram antara Lalu Tidak Alfanika sebagai penggugat dan Ayunda sebagai tergugat pada hari Selasa 15 April 2025 sekarang dimulai dan dibuka untuk umum. Baik, pihak penggugat apakah sudah siap dengan dokumen kesimpulannya? Sudah siap yang mulia? Silakan maju ke depan dan bawakan kesimpulan kepada majelis. Baik. Terima kasih, silakan kembali. Pihak tergugat, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Yang mulia. Silakan maju ke depan untuk membawakan kepada majelis. Terima kasih, silakan kembali. Baik, sebelum majelis menutup persidangan hari ini, kepada para pihak apakah ada yang ingin disampaikan? Dirasa tidak ada yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Dengan demikian sidang ditunda untuk 14 hari ke depan dan akan dibuka pada tanggal 29 April 2025 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Hal ini sebagai pemberitahuan sekaligus merupakan panggilan resmi bagi para pihak dan tidak perlu untuk dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 7 garing PD3 garing 2025 garing PN Mataram antara Lalu Yuda Alfanika sebagai penggugat melawan Ayunda sebagai tergugat pada hari ini Selasa 29 April dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan bahwa pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir
Saya ingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan isi dari putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim, karena pada saatnya nanti para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan ini berhak untuk melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih lanjut. Apakah saudara-saudara mengerti? Iya. Baik, mohon perhatiannya bagi seluruh peserta sidang untuk mendengarkan dengan sesama hasil putusan sidang yang telah dibacakan. Baik, putusan nomor 7/PDTG/2025/PN Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara identitas lengkap yang dianggap telah dibacakan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah mendengar keterangan saksi di persidangan, menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa di dalam jawaban kuasa tergugat terdapat eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, tergugat mengajukan eksepsi mengenai error in persona atau penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Menimbang bahwa tergugat mendalilkan penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan dilakukan oleh PT Umroh Haji Private sebagai badan hukum atau rekursun, sebagaimana akte pendirian perseroan terbatas nomor 21 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Asrina Wiranta SHMKN, bukan oleh penggugat secara pribadi sebagai subjek hukum manusia. Oleh karena itu, lalu Yuda Alfandika SH dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan poin kedua yang menyebutkan adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat pada bulan Mei 2024 dalam pelaksanaan kegiatan wisata religi bulan haji tahun 2024, majelis hakim berpendapat pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Umroh Haji Private sebagai badan hukum yang menjalankan usaha jasa biro perjalanan wisata. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Rahman menyiapkan visa dan paspor dengan informasi setelah umroh bisa mengikuti haji, lalu saksi mendaftarkan diri pada PT Umroh Haji Private untuk mengikuti program ziarah haji dan melakukan pembayaran sebesar Rp149 juta kepada penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anjani Fastadika, saksi mendaftarkan 2 orang peserta ziarah haji pada bulan Mei 2024 melalui PT Umroh Haji Private dan berhubungan dengan pihak perusahaan tersebut dalam proses pendaftaran, biasanya via telepon. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi LZ Andira SH MH CME, saksi melihat iklan paket bus dan tenda untuk tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, kemudian mendaftar ke PT Umroh Haji Private menyertakan uang sebesar Rp40 juta per orang melalui rekening PT Umroh Haji Private dengan fasilitas yang dijanjikan berupa layanan masyair dan tenda, namun faktanya tidak ada. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 442 KSIP 1973 tanggal 8 Oktober 1973, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat eksepsi tergugat mengenai error in persona, penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak sempurna, maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat merupakan pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 162 RPG jurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan. Dalam hal ini, mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat tersebut dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000, dan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh kami Sabila Firdaus SHMH sebagai Hakim Ketua, Ninyo Mantinasari Widya Chandri Subrata SHMH dan Widya Zaskia Wardani SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut.
dibantu oleh Azahwa Firya Lukiani SK/SH sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum penggugat. Baik, bagaimana saudara penggugat dan juga tergugat, apakah saudara mengerti dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Bagaimana pihak penggugat, apakah saudara akan mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut? Penjelasan putusan ini belum ada yang mulia. Baik, bagaimana pihak penggugat, apakah saudara akan melakukan upaya hukum atas putusan majelis hakim? Untuk saat ini belum yang mulia. Baik, saya tutup ya. Sidang perkara perdata nomor 7/PDTG/2025/PN Mataram antara Lalu Yuda Almanika sebagai penggugat melawan Ayuda sebagai tergugat pada hari Selasa 29 April 2025 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih kepada para pihak. Sidang perkara perdata nomor 7/PDTG/2025/PN Mataram antara Lalu Yuda Almanika sebagai penggugat melawan Ayuda sebagai tergugat pada hari ini Selasa 29 April 2025 yang telah dipimpin oleh majelis hakim, maka seluruh rangkaian sidang untuk hari ini dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, kuasa hukum, saksi maupun seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya persidangan dengan tertib dan menghormati proses peradilan. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Para pihak penggugat serta penggugat dan kuasa hukumnya Ambil ini, persilahkan meninggalkan ruang sidang. ambil absen UAS pelaku peradilan kelas apa ini? Kelas apa? Nah, ambil pasal berapa? Dua. Ambil di masuk